Masa kita mengalah? Kita udah berdiri dari tahun 2010. Masa dengan pandemi sekian bulan, sekian tahun kita harus langsung mengalah? menyerah. Ya enggak gitu juga gitu. Jadi betul. disitulah keyakinan tuh harus ditanamkan juga supaya kita juga tetap semangat. Alhamdulillah sih order mah ada aja. Ada aja ya. Kalkulator Allah mah tidak pernah salah. Nggak salah, Bu. Setiap karyawan itu bawa rezeki masing-masing. Jadi kalau kita kan sebagai manajemen mengusahakannya saja. Sebetulnya kan apa yang sedang kita jalankan ini ada rezeki karyawan-karyawan kita. Betul, entah betul. itu karyawannya yang berdoa atau Lewat keluarganya doa-doa mereka. atau Betul, anaknya. betul. Itu yang saya percayakan karena untuk sekelas perusahaan jasa seperti saya ini Kang Nanang sekarang karyawan 40 tuh terlalu besar. Karyawannya terlalu banyak katanya. Kamu sih karyawan terlalu banyak gimana. Tapi itu yang saya yakini dari awal pertama saya membangun perusahaan bahwa setiap karyawan itu membawa rezeki masing-masing. Insya Allah selamat. Halo Smart Investor, jumpa lagi di serial podcast IIC, persembahan dari International Investor Club. Dan hari ini ya kita kedatangan tamu yang sangat spesial, luar biasa, wanita tangguh ya, atau Kartini Indonesia ya. Dan beliau saat ini adalah Direktur Utama dari PT PDL Group ya, Ibu Amalia Hasana. Ibu apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah Bu, ya? sehat. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Iya, kita di ketemu sisi, di sela-sela kesibukan Ibu akhirnya bisa ketemu. Podcast harusnya dari kemarin Bu ya. Cuma jadwal rubah-rubah terus. Luar biasa ya. Iya, luar biasa dari di sela-sela kegiatan Ibu. Ya alhamdulillah bisa nyempatin datang ke podcast kita dan terima kasih Bu ya. Ya sama-sama. Sudah menyempatkan waktu sedikit ya untuk bisa mampir di podcast kita hari ini gitu ya. Terima kasih juga nih undangannya. Ya sama-sama Bu ya. Sudah dipercaya. Dan Ibu adalah pengusaha di bidang ekspor impor ya, ekspedisi. Nah jadi memang ini untuk Smart Investor. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang bisnis ekspedisi ya, ekspor impor seperti itu gitu ya. Dan tentunya karena ini di depan kita sudah ada pakarnya ya, kita akan kupas tuntas seperti apa bisnis ekspor impor gitu Bu ya. Baik Bu Amalia, sebelum kita bicara nanti tentang PT PDL-nya, boleh diceritakan latar belakang Bu Amalia ya sebelum terjun di dunia ekspor impor. Mangga silakan Ibu. Terima kasih Kang Nanang. Ya sebelumnya sih saya sebetulnya sama aja seperti yang lain, pegawai Kang Nanang. Karyawan biasa. Okay. Di mana dulu Bu? Dari mulai perusahaan Jepang ya, dari Unilon, kemudian berpindah-pindah. Pindah-pindah. Karena saya memang modelnya mungkin harus terus berimprove ya, harus ada perbaikan gitu. Sementara nih, wah ini gimana nih karyawannya kok betah-betah. Kalau di swasta kan kalau nggak ada yang pindah, kita sendiri yang di bawah nggak akan naik-naik gitu. Jadi akhirnya ke beberapa tempat. Jadi saya punya target. Kalau misalnya di satu perusahaan 5 tahun nggak ada perubahan apa-apa, pindah. Cari yang baru lagi Bu ya. Yang baru. Tentunya harus yang lebih baik pasti, gitu kan. Betul. Nah sampai saya menikah juga ya begitu. Akhirnya saya membuat target sendiri usia 40. Karena saya wanita kan harus mengurus rumah tangga. Iya. Saya tidak bisa bekerja begini terus karena di ekspor impor itu jam kerjanya nggak menentu Kang Nanang, apalagi kalau misalnya lagi peak season. Kalau di ekspor tuh sering kali ada season-seasonnya ya. Kalau pas misalnya yang lagi rame-rame gitu ya. Mau akhir tahun itu pasti rutinitasnya meningkat. Kadang-kadang kami harus pulang malam gitu ya. Nah ini kayaknya waduh, anak kami udah mulai besar, udah mulai pertumbuhannya harus mulai diawasi. Kalau anak-anak kan bisa kita titipin ya. Tapi kalau udah besar dititipin, mungkin mau pergi juga bisa naik angkot gitu. Justru saya di situ berpikir anak itu tambah besar harus memang pengawasannya lebih ketat gitu, lebih kita harus ada di samping mereka gitu ya, di anak-anak. Akhirnya saya punya target usia 40 harus tidak bekerja. Jadi udah mulai tuh dirintis dari usia 30-an itu
udah mulai merintis bisnis gitu ya. Oke, tapi waktu itu masih bekerja di tempat lain ya? Masih. Oke, sambil ngerintis. Wah, udah coba ini itulah ini dicoba macam-macam sampai udah kursus salon. Jadi semua dicoba Bu ya? Sudah dicoba gitu. Passion saya mungkin nggak di situ ya. Karena keilmuan saya, knowledge-nya ada di ekspor impor. Akhirnya melihat fenomena pada saat itu permasalahan ekspor impor mulai agak rumit gitu dengan aturan-aturan. Cobalah gitu nanganin ada beberapa perusahaan meskipun saya masih bekerja. Tapi melihat etos kerja saya mungkin ya dinilainya baik. Bagus, jadi dilirik oleh perusahaan lain tuh, kamu bantuin dong dokumen saya gitu. Mulailah di situ ada side job gitu ya. Side job. Akhirnya mereka puas. Bahkan saya ditawarin gitu untuk udah katanya buka cabang aja di perusahaan saya nih. Saya buka cabang di Bandung. Tapi saya menolak gitu ya. Saya pikir sama aja kalau bekerja di tempat lain. Betul. Akhirnya ya saya memutuskan waktu itu tahun 2005 untuk bisnis sendiri. Oke. Gitu. Nah, berarti memang dasarnya adalah Bu Amalia memang suka tantangan ya. Jadi sesuatu yang baru pengennya digeluti gitu kan. Iya, karena udah nyobain di rumah itu ternyata tidak betah gitu karena biasa kerja ya. Kalau biasa kerja gimana ya? Saya biasa nyari uang gitu. Terus sekarang kalau misalnya buat bedak aja mesti minta mau beli baju gimana rasanya. Bukannya kita mengecilkan arti yang sudah ada, tapi memang kayak tidak produktif aja gitu si otak itu ya, kayak nggak berkembang gitu kok, kayaknya cuman di rumah aja. Nah itulah di situ kecil-kecilan dulu Kang Nanang. Nah berarti berawal dari tadi ada rasa sesuatu yang kayaknya udah stuck nih, pengen sesuatu yang baru gitu. Betul. Pengen tantangan baru gitu, dan ternyata akhirnya ketemulah dengan bisnis yang memang sesuai dengan fashionnya ya. Betul. Yaitu ekspor impor. Nah akhirnya terbentuklah PDL. Sekarang awalnya belum PDL dulu. Oke, boleh. Pertamanya siap, jadi nggak gampang seperti sekarang nih, jangan seperti dianggapnya wah gampang tiba-tiba langsung gede gitu ya. Tiba-tiba langsung besar. Jadi memang karena niatnya saya hanya mengisi waktu, jadi memang bisnis itu harusnya profesional ya. Kita tuh harus fokus gitu ya, harus fokus kita ke tujuannya apa. Jadi saya waktu itu karena ada beberapa teman juga diajak mau hayu. Nah ternyata kalau dengan teman-teman kan berbeda gitu tujuannya. Bener. Di situ terjadi perbedaan ya. Betul. Misi visinya sudah berbeda. Karena kalau saya misi visinya tidak ke profit gitu ya, tidak ngejar target. Ini kok kayaknya harus kejar target. Akhirnya sia-sia dong tujuan saya yang tadinya pengen membagi waktu dengan keluarga jadi sia-sia gitu. Akhirnya pecahlah di tahun 2010 ini sendiri gitu. Dengan modal pas-pasan sendiri, semua sendiri Kang Nanang. Modal nekat aja Bu ya. Nekat sih enggak ya. Karena kalau mau nekat juga nggak bisa ya. Benar. Tetap kita harus membekali ilmunya. Pasti ilmunya pasti ada. Ya, kemudian kita berhitung juga si kemampuan pendanaan kita berapa gitu. Nah dari situ karena jasa nih, kalau jasa itu trust ya dari si customer. Dari customernya betul. Dengan modal yang sedikit ya, malah si customer sayanya yang udah saya modalin dulu, jadi di down payment dulu aja. Tapi saya dokumennya pengen dikerjain sama kamu gitu. Itu timbal baliknya ya. Timbal baliknya. Dan memang ternyata boleh dibilang Bu Amalia ini recommended lah. Makanya banyak beberapa perusahaan dikerjain sama Bu Amalia nih, pasti beres gitu kan. Kadang-kadang nggak tahu nama perusahaannya, pokoknya perusahaan Amalia aja gitu. Jadi perusahaannya apapun, mereka kayaknya nggak begitu memperhatikan tahu personalnya Bu Amalia aja gitu. Personalnya aja gitu Kang Nanang. Nah berarti PDL berdiri tahun setelah tadi dengan teman tidak satu frekuensi, akhirnya udahlah Bismillah
dengan modal seadanya, tapi tadi tidak dengan nekat ya. Ilmu juga udah cukup, akhirnya berdiri sendiri. Nah, itu tahun berapa? 2010. 2010 ya, berarti 12 tahun sekarang. Iya, 12 tahun. Oke. Dan itu juga bukan perjuangan yang pastilah. Gampang ya. Jadi yang saya merasa kenapa saya harus membuka sendiri, karena karyawan-karyawan yang sebelumnya tuh yang loyal gitu ya, ikut aja kemanapun Ibu Amalia kerja. Jadi di situ ada tantangan tersendiri bahwa, waduh ini kepercayaan dari karyawan juga ya, bagaimana. Pasti. Bahkan sampai saya sampaikan, tapi saya belum sanggup membayar misalnya gaji yang ditawarkan orang lebih banyak atau bagaimana. Mereka siap gitu. Ada bahkan yang dari tadinya bujangan sampai sekarang udah punya, sampai punya jodohnya mungkin. Jodohnya punya anak 2. Masih ikut dengan saya gitu. Berarti memang loyalitasnya bagus ya. Itu balik lagi Bu, karena kan punya pimpinan yang memang ya bagus juga gitu Bu ya. Jadi akhirnya mereka loyal juga gitu Bu ya. Iya. Nah, sekarang perjalanan dari 10 tahun tadi pasti nggak mungkin mulus-mulus terus Bu ya. Yang namanya dunia bisnis naik turun gitu ya. Betul. Nah, sekarang saya pengen tahu Bu, untuk iklim di Indonesia ya, bisnis ekspor impor ekspedisi, kemudian juga korelasinya dengan regulasi. Nah, itu seperti apa Bu? Sebetulnya di ekspor impor tuh sangat menjanjikan ya Kang Nanang, karena mau nggak mau kan kita era globalisasi, kita berhubungan dengan dunia luar sudah sangat terbuka. Betul. Mau tidak mau kan kita butuh masih tetap butuh. Contohnya misalnya kalau tekstil itu atau bahan baku kita masih menggantungkan ke impor Bu ya, masih menggantungkan impor terutama untuk bahan bakunya. At least itu misalnya seperti zat kimianya lah, atau aksesorisnya, atau kapasnya kan masih impor gitu. Jadi sebetulnya bisnis yang sangat menjanjikan. Hanya di sini ada yang kayak overprotective ya. Jadi overprotective itu kayak tabu gitu untuk impor gitu. Nah di sini harusnya impor tuh yang mana dulu sih yang harus diproteksi gitu kan? Kalau untuk proteksi pertumbuhan industri dalam negeri oke saja gitu kan. Untuk peningkatan kita ekspor oke saja, karena banyak sekali dari perusahaan-perusahaan juga yang memang tujuannya ekspor tapi bahan bakunya masih mengandalkan impor dari luar. Nah ini regulasi inilah yang sangat diharapkan lancar gitu. Jangan sampai ada aturan 1-2 hari udah berlaku. Sementara kalau ekspor kan transaksinya juga 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya kita udah transaksi misalnya dengan harga sekian misalnya taruhlah misalnya harganya $1.500 gitu. Tiba-tiba ada aturan baru gitu kan. Ada aturan baru yang berlakunya tuh cuman 1-2 hari sudah berlaku. Ya pasti kalang kabut. Dan itu kejadian berarti Bu? Dan ini sering kejadian gitu. Berarti kan. dari sisi pengusaha jelas ini merugikan. Dan ini tadinya hitungan costing kita berapa jadi kalang kabut kan seperti ini. Nah ketika costing kita tidak menguntungkan, yang jadi korban siapa Kang Nanang? Buruh ya. Pasti. Karena upah buruh lah yang paling mudah untuk dipotong. Yang lain-lain udah nggak bisa. Berarti yang korban yang paling bawah dong ya. Suka nggak suka Bu Nah ya. suka nggak suka. Akhirnya yang paling memudahkan untuk si pengusaha mengkalkulasi ulang pemotongan ya di upah buruh. Makanya upah buruh di kita juga jadi isu yang rumit ya, terus makanya ada demo dan segala macam. Berarti memang sebuah regulasi dikeluarkan, sebuah kebijakan dikeluarkan, itu memang ternyata dampaknya cukup besar. Apalagi kalau misalkan regulasinya itu memang dadakan atau tidak bagus lah gitu ya dampaknya. Apalagi tadi disebutkan ternyata dampak yang terbesarnya diburu gitu kan. Diburu kalau costing kita udah tidak menguntungkan, udah nggak bisa negosiasi dengan buyer ataupun dengan biaya-biaya lainnya, ya sudah kos kalkulasi kita yang paling gampang di upah buruh. Iya. Nah ini yang setahu saya Bu Amalia ya, ekspedisi itu kan
ngangkut barang, ya kan, pasti ini kan kebanyakan kaum Adam nih kan, para supir-supir kontainer gitu kan, sedangkan Bu Amalia boleh dibilang wanita gitu kan. Nah ini cara menyikapinya gimana, kan kebayangnya kan, wah ini pekerjaan yang keras sebetulnya gitu. Nah ini menyikapinya gimana Bu Amalia? Ya. Ya sebetulnya sama aja lah Kang Nanang, cuman touch-nya mungkin berbeda ya. Kalau ibu-ibu lebih dengan bisa perasaan mungkin perasaan. Terus yang dihadapin juga laki-laki mungkin malu kalau mau berantem sama ibu-ibu gitu kan ya. Jadi lebih bisa bernegosiasinya mungkin bisa lebih gampang gitu kan. Atau mungkin jadi lebih nurut kayaknya ya, karena perempuan. Apalagi yang dihadapi preman-preman gitu ya, itu tuh benar gitu. Iya. Tapi sebetulnya komunikasi bahwa ya udah jangan saling mengganggu. Kamu cari makan, saya cari makan, masing-masing kita sharing rezeki aja sih. Namanya rezeki itu kan dari Allah ya. Jadi jangan sampai mematikan usaha yang lain. Sebetulnya tinggal komunikasi aja yang lebih masuk akal di mereka, yang gampang-gampang aja. Ya kita juga anggaplah sedekah gitulah diniatkannya. Ya udah mungkin dia lagi butuh, niatkan aja sedekah ya gitu aja sih, dianggap bukan jadi beban. Berarti kan memang sih keuntungan kita jadi lebih sedikit. Tapi kan permasalahan kita jadi selesai dan gitu. urusan jadi lancar gitu ya. Nah, itu aja lah. Oke, Bu, Ibu pasti setuju ya dengan saya, apalagi yang namanya bisnis apapun bentuknya, resiko kan pasti ada, Bu ya. Nah, kalau dari sisi bisnis ekspor impor ekspedisi, resiko terbesarnya seperti apa, Bu? Waduh, banyak sih Kang Nanang. Seperti keamanan ya, resiko terbesarnya keamanan di jalan. Pada saat pengiriman barang gitu ya? Kemudian terjadi pencurian dan sebagainya. Oh, itu terjadi? Ya, terjadi. Makanya kadang-kadang saya sendiri ya suka ngenes gitu. Kami ini perusahaan ekspedisi bayar pajak. Udah pajak kendaraan. Kemudian bayar lagi kir ya, untuk kir dan sebagainya. Betul. Kami harus juga bayar keamanan itu di jalan tuh, pakai stiker-stiker tuh untuk keamanan. Di luar biaya itu. Waduh, gitu. Berarti memang ada budget yang harus disiapkan di luar dari. Ya. Kami pembayar pajak loh. Bahkan PPh 23 juga kami dipotong ya, PPh 23. Tapi untuk keamanan di jalan itu kami nggak percaya gitu. Jadi harus membayar lebih gitu. Tapi ya karena yang aman begitu, ya jalani aja gitu karena niatnya gitu. Udah anggap aja sedekah lah. Itu kalau kerusakan atau kehilangan barang itu tetap ditanggung jawab. Oh itu sih atau ada asuransi. Ada inland asuransi inland insurance. Jadi kalau itu biasanya pemilik barang kalau memang ingin mengcover gitu keamanan barangnya, suka di cover dengan asuransi. Jadi aman lah tetap ya. Cuma tadi yang resikonya adalah resiko di jalan tadi ya. Di jalan tadi karena banyak ya cerita. Tapi alhamdulillah sih PDL tuh nggak pernah selama 10 tahun perjalanan ini. Tidak pernah. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya mungkin mereka takut kayak, wah ini perempuan soalnya. Oke, Bu, tahun 2020 itu kan awal pandemi, Bu ya. 2 tahun ya, ada perubahan yang sangat signifikan dari mulai kita bersosialisasi, kehidupan terutama juga dalam sektor bisnis itu mati semua, Bu ya. Nah kemudian sekarang, Bu, ternyata pandemi sudah jadi endemi. Nah sekarang ini hampir di belahan dunia tingkat inflasi sudah 2 digit, Bu. Amerika yang negara superpower itu udah 2 digit, Bu, tingkat inflasinya ya. Nah bisnis ekspor impor ada pengaruhnya nggak, Bu, dengan kondisi seperti ini? Pasti dong, Pak. Apalagi negara-negara waktu itu lockdown ya. Lockdown pandemi waktu pandemi ya. 2020 tuh itu sangat terpukul lah semuanya ya. Bahkan hampir 70% eksportasi itu menurun. Eksportasi menurun. Yang sudah ada pun misalnya sisanya 30 itu schedule nggak menentu karena jadwal ulang berarti ya. Karena kan di negara-negara tertentunya juga lagi lockdown tadi ya. Jadi nggak bisa shipment, kemudian
kalaupun bahan bakunya juga menjadi delay gitu kan, susah di situ. Nah di sini mungkin sekitar setahun setengah lah Kang Nanang ke belakang ya, setahun setengah ke belakang ini. Setengah tahun, 1,5 itu udah mulai kelihatan merangkak agak naik gitu. Karena memang banyak kebijakan fiskal juga ya dari pemerintah dengan pembebasan bea masuk untuk bahan baku, kemudian ada kebijakan fiskal juga untuk PPh 21-nya dan sebagainya gitu. Jadi ada relaksasi juga dari pemerintah gitu ya, ada relaksasi, ada keringanan ya. Ada keringanan. Meskipun dengan kondisi yang harus WFH sebagian, WFO sebagian, kan di industri nggak agak kesulitan gitu ya ketika naik itu si produksi tetap harus jalan gitu. Nah ini yang pengaturan seperti ini nih agak mungkin dari teman-teman pengusaha itu aduh gitu ya, luar biasa gitu kan. Kerja kerasnya memang jadi harus 10 kali lipat mungkin itu, 10 kali lipat di peningkatannya gitu untuk kita bekerja kerasnya untuk bisa gitu ya eksis. Ya terjadilah pemutusan hubungan kerja, PHK terjadi Pak, bahkan ada beberapa perusahaan gitu kan ada yang terpaksa gitu harus mem-PHK-kan karyawannya karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan gitu ya. Dengan tarif listrik yang tetap naik. Kalau industri kan beda tarif listriknya gitu kan. Pasti. 1 bulan aja katanya miliaran untuk bayar listrik aja udah nggak sanggup gitu kan. Jadi terpaksa gitu harus di PHK sebagian atau dirumahkan sebagian, WFH juga tanpa dibayar gitu. Jadi hanya upah pokoknya saja seperti itu. Nah sekarang juga ditambah lagi ya tadi dampak dari inflasi kan, salah satunya kan naiknya bahan bakar nih solar. Nah itu gimana Bu? Ibu ada berapa armada Bu kalau boleh tahu Bu? Aduh saya masih kecil Pak. Kang Nanang masih kecil. Kalau untuk trailer itu mungkin ada 7 ya. Ada yang box juga, ada boxnya 6 gitu ya. Nanti mungkin tahun depan mau nambah 2 lagi yang trailer ya. Tahun ini mudah-mudahan aja, doakan saja. Amin. Karena memang lagi bagus, lagi naik gitu. Itu satu lagi yang dampaknya dari pandemi itu juga kan kepercayaan bank juga kan menurun. Karena akan bagus nggak nih misalnya tahun berikutnya. Jadi sama-sama sih saling tiarap gitu kita juga. Mau ngambil order, bagaimana pemodalannya gitu dan sebagainya lah seperti itu. Berarti Bu, kalau boleh saya tahu Bu ya, untuk kan justru waktu di pandemi itu kan orang harus diem di rumah, tapi kan kebutuhan tetap ya. Itu justru bisnis pengiriman kayak Gojek apa segala macam meningkat ya. Itu beda tapi ya dengan yang Ibu lakukan beda ya. Beda. Kalau kami kan memang global ya. Pengirimannya barang-barang untuk pengiriman didatangkannya dari global, pengirimannya dari global. Nah ini sangat berbeda Kang Nanang dengan yang kami. Memang di situ akhirnya kita harus pinter-pinter lah. Yang kecil-kecil juga diambil lah, pekerjaan kecil-kecil juga diambil gitu, apapun itu supaya tidak ada PHK. Minimal nggak tutup gitu Bu ya, bisa bertahan tutup. Gitu ya. Yang lucunya di 4 bulan pertama ketika puncak-puncaknya lagi turun nih, saya ingat sekali itu di bulan April ya, April 2020 pas awal-awal berarti ya. Awal-awal 2020, bulan April, Mei, Juni. Ini kerasa banget karena kita juga belum tahu apa yang akan dilakukan kan. Apa yang dilakukan si supir-supir nggak ada kerjaan. Ini apa yang harus dilakukan gitu. Udahlah kita jual aset biasanya, yang paling gampang jual mobil gitu kan. Tapi pembelinya juga nggak ada. Karena kendaraan juga kalau WFH ngapain gitu kan. Aduh ini jadi bagaimana, tapi ya disitulah kita harus tanamkan kepercayaan rezeki mah dari Allah gitu kan. Udah ada yang ngatur Bu ya. Udah ada yang ngatur, tapi kita tetap ada wajib ikhtiar gitu ya. Jadi Betul. ya udah
kita suruh aja si supir tuh kirim-kirim bakti sosial, ngirim beras, ngirim apa dan sebagainya. Jadi yang retailnya diambil aja gitu ya, minimal ada untuk bertahan lah. Nah, biar ada pekerjaan mereka, kita bakti sosial lah dan sebagainya. Karena memang kita sulit, tapi ada orang-orang yang lebih sulit dibanding kita. Jadi itu yang harusnya kita syukuri gitu. Masa kita harus mengalah? Kita udah berdiri dari tahun 2010 misalnya. Masa dengan pandemi sekian bulan, sekian tahun kita harus langsung mengalah gitu ya? Enggak gitu juga gitu. Jadi disitulah keyakinan tuh harus ditanamkan juga supaya kita juga tetap semangat ya. Alhamdulillah sih order mah ada aja. Ya. Kalkulator Allah mah tidak pernah salah. Nggak salah. Betul. Artinya kan 8 tahun profit ya, dikasih 2 tahun loss masih profit lah ujungnya. Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Bu, nah sekarang untuk masalah kalau misalkan ada kendala, keluhan, terutama dengan otoritas ya, ada asosiasi Bu ya untuk ekspor impor ya gitu. Nah ini biasanya untuk di asosiasi ini apa saja biasanya Bu untuk kegiatan rutinnya? Oh iya, mungkin yang selama ini digawangi oleh kami teman-teman ada ikatan eksportir importir yang dimana anggotanya tuh multi produk ya, nggak hanya TPT saja, tapi ada juga alas kaki, ada logam dan sebagainya. Jadi asosiasi ini memang dirasakan sangat perlu karena ekspor impor tuh sangat dinamis, Kang Nanang. Aturan tuh sering berubah-ubah. Apalagi berubah di tengah jalan lagi Bu ya. Di tengah jalan. Itu yang repot itu kan. Ganti pemerintahan. Pasti ganti kebijakan. Ada kebijakan baru. Pasti. Udah ini kita udah tiarap aja nih, pasti ada aturan baru apa lagi gitu. Ini yang memang kami ini kalaupun kami harus menyuarakan kritik atau aspirasi kan secara santun lah, tidak demo-demo dan sebagainya, ada wadahnya di situ. Di asosiasi itu. Jadi kami ada FGD lah, kami mengundang siapa gitu dengan narasumber dari pemerintahan, siapa yang bisa diajak berdiskusi, pembuat kebijakan ini loh dampaknya bagi kami, bagaimana solusinya. Sebetulnya pemerintah sudah sangat terbuka ya sekarang ini, lebih apa ya? Lebih mau merangkul si asosiasi gitu untuk dimintakan pendapatnya. Tapi ya itu kadang-kadang ada yang kelolosan juga, aturan terbit hari ini berlaku 3 hari ke depan. Nah itu yang repotnya Bu ya. Repot. Padahal bisnis kan nggak bisa short-term gitu Bu ya. Nggak bisa. Kita transaksinya bulan apa? Ya di bulan ke belakang misalnya 6 bulan, 3 bulan ke belakang udah kita bikin agreement ekspor ya, ini ceritanya ekspor. Tiba-tiba ada aturan baru. Nah ini penyesuaian ini kan cost. Pasti akan ada biaya tambahan ada biaya tambahan begitu. Ini yang sering kali berbenturan. Oh ya tadi juga kata Kang Nanang apa sih dampaknya yang untuk yang sangat berat ya bagi kami. Kita sudah online Kang Nanang. Ketika sistemnya lagi error, nah itu problem yang masalah berat juga. Pernah sih sampai 1 bulan itu sistemnya error terus. Nah ini bagaimana gitu kan menyikapinya? Karena di situ akan muncul demurrage tinggi, kemudian biaya-biaya untuk produksi juga jadi tinggi. Kita delay production, klaim bayar udah di mata tuh udah bikin stres semua, bikin stres semua. Tapi mau bagaimana ya? Jadi era teknologi juga memang sangat membantu. Tapi ketika kita tidak siap dan ada error, dampaknya juga luar biasa gitu. Nah tapi dengan kendala seperti yang barusan disampaikan Bu Amalia dan juga rentang waktu yang durasinya udah panjang gini, artinya kan akhirnya kan bisa keluar juga dari masalah itu ya. Keluar dengan segala. Mungkin beda dengan artinya gini, bisnis ekspor impor dijalankan sama Bu Amalia dan bertahan lama gitu kan. Kemudian saya nih sama juga di bidang yang sama gitu kan. Tapi saya cuma bertahan setahun, artinya kan bukan bisnis ekspor impornya yang jelek kan, tapi karena memang saya yang mengelolanya memang tidak. Nah berarti memang yang tadi disampaikan Bu Amalia dengan lika-likunya gitu kan, ya luar biasa sekali gitu kan, dan alhamdulillah bisa bertahan gitu ya. Karena memang udah fashionnya balik lagi Bu ya.
Jadi kita harus ada apa sih, pantang menyerah ya, bahwa semua tuh masalah pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Kemudian dalam membuat suatu keputusan juga kita harus memikirkan, kalau saya selalu definisikan 3 langkah ke depan, 3 step ahead gitu. Jadi kalau kita mengambil keputusan saat ini, langkah pertamanya nanti dampaknya apa, keduanya apa, ketiganya apa, sampai ke ujungnya. Misalnya kalau di kami urusannya dengan audit lah misalnya, di ujungnya ini gimana dengan sistem peraturannya atau apa. Jadi kita harus berpikir 3 langkah ke depan dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya hanya mengambil peluang di depan mata saja, kita tidak berpikir 3 langkah ke depan, dampaknya seperti apa? 1 langkah aja udah bermasalah, udah nggak bisa berpikir lagi karena kita nggak ada persiapan gitu. Nah ini salah satu faktor yang membuat PDL bisa bertahan, Bu. Amin. Karena punya hitungan-hitungan yang tidak hanya 1 step saja, tapi sudah berpikir bagaimana 3 langkah ke depan. Kalau misalkan langkah pertamanya gimana, dampaknya seperti itu, Bu ya. Wah, luar biasa sekali, Bu ya. Dan saya juga percaya, Kang Nanang, setiap karyawan itu bawa rezeki masing-masing. Iya, benar, Bu. Betul. Jadi kalau kita kan sebagai manajemen mengusahakannya saja. Sebetulnya kan apa yang sedang kita jalankan ini ada rezeki karyawan-karyawan kita. Entah itu karyawannya yang berdoa atau keluarganya atau anaknya. Betul. Itu yang saya percayakan karena begini, untuk sekelas perusahaan jasa seperti saya ini, Kang Nanang, sekarang karyawan 40 tuh terlalu besar. Karyawannya terlalu banyak katanya. Kamu sih karyawan terlalu banyak, gimana. Tapi itu yang saya yakini dari awal pertama saya membangun perusahaan, bahwa setiap karyawan itu membawa rezeki masing-masing, insya Allah selamat. Nah ini yang jadi pembeda, Bu. Ini yang jadi pembeda, Bu. Karena mungkin ya sebagian orang, terutama para pengusaha gitu kan, beranggapan bahwa perusahaan saya bisa maju itu karena saya. Mungkin ya sebagian seperti, tapi kalau apa yang barusan disampaikan Bu Amalia, bahwa setiap karyawan yang mungkin di level posisi apapun membawa rezekinya masing-masing. Berarti memang PDL ini hanya sebagai wadahnya gitu, saja. Masya Allah, luar biasa kan ini, Bu. Saya diamanahkan itu udah ada rezekinya masing-masing. Mereka pasti kan mereka berdoa, mereka menjalankan kewajibannya dan sebagainya. Itu yang saya yakini dari awal gitu. Jadi apalagi di situ juga banyak anak yatim ya yang bekerja di situ. Saya tidak mematok dia harus lulusan apa, tapi karena saya punya keilmuannya, jadi saya didik gitu. Bahkan dari OB aja bisa jadi staff ya? Gitu, bisa apa. Jadi ada jenjang karirnya juga di sana. Ada, biar mereka juga. Wajar, Bu, mereka loyal aja, wajar, Bu. Wah, ini makin menarik nih, Bu. Bu, yang saya dengar, Bu ya, Ibu katanya sekarang ngajar di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Apa yang diajarin, Bu? Sama anak-anak mahasiswa apa yang diajarin, Bu? Gimana itu, Bu? Itu sebetulnya amanah juga ya bagi saya, bahwasanya hanya untuk sharing ilmu aja, Kang Nanang. Kalau disebut dosen sih keilmuan saya kan nggak ada di perdosenan ya. Saya bukan dari akademisinya di bidang tersebut. Jadi saya mengajar administrasi ekspor impor di Fakultas Perdagangan Luar Negeri. Di Widyatama ya. Nyambung banget, Bu. Jadi entah bagaimana qadarullah ya itu, entah bagaimana bisa Ibu diminta untuk ngajar di sana. Saya juga entah bagaimana ceritanya, karena setahu saya sih sebetulnya 2 tahun yang lalu udah sempat ada yang minta, tapi sempat ditolak gitu kan, karena dengan kesibukan bekerja. Tapi kemarin saya ambil, ya ternyata menarik juga untuk mengajar mahasiswa tersebut bagaimana ekspor impor tuh supaya lebih dikenal ya oleh mereka, dan mereka juga nanti harus siap gitu untuk menyambut era globalisasi. Karena dulu nggak ada, Kang Nanang, zaman saya nggak ada sekolahannya. Berarti ini udah jadi mata kuliah berarti ya? Ya, sekarang udah jadi mata kuliah. Diambil dari semester awal atau di pertengahan? Kemarin semester ketiga. Ketiga ya? Mulai ada mata kuliah ini di semester ketiga. Luar biasa. Nah, terus itu ngebagi waktunya gimana, Bu? Coba gimana itu, Bu?
Jadi bagi waktunya sih alhamdulillah era teknologi ini sangat membantu dan bisa online. Nah, Zoom berarti lewat Zoom ya. Dan kalaupun offline sebetulnya saya kurang puas ya kalau Zoom itu karena interaksinya masih kurang ya. Betul. Jadi saya boleh kalau offline tapi di kantor. Di aula. Oh, berarti Ibu menyediakan tempat di sana di kantor untuk mahasiswa datang ke. Karena pekerjaan saya masih bisa kepantau kan. Kalau di kantor, kalau daripada ada Ibu yang pergi ke kampusnya kan jadi menyita waktu. Cara membaginya seperti itu. Karena saya kan di kantor bagian eksekusi Kang Nanang. Yang harus nggak boleh kemana-mana, bahaya Bu. Kalau Ibunya lagi ngajar tiba-tiba harus ada di eksekusi, waduh bisa batal perjanjian itu. Oke, berarti sekarang ngajar di Widyatama ya, di Widyatama untuk di administrasi ekspor ya. Oke, waduh luar biasa sekali Bu. Nah, terus juga gini Bu. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan tadi yang Ibu sampaikan tentang bahwa setiap karyawan yang gabung di PDL itu membawa rezekinya masing-masing. Nah, ini juga yang saya tahu nih, ya. Ibu sekarang mendirikan sebuah sosial keagamaan ya, majelis taklim. Di sana ada kajiannya, kemudian ada charity-nya gitu kan. Nah, ini apa nih yang memotivasi Ibu nih? Kalau tadi kan barusan udah jelas Bu ya, kenapa Ibu ngajar diminta ya untuk ternyata memang sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, kalau yang ini untuk majelis taklim seperti apa Ibu? Ya, ini sebetulnya flashback juga ya dengan pengalaman saya dulu sebagai pekerja. Bahwasanya kalau ada pengajian tuh selalu di hari kerja jam 4 sore atau jam 3 sore, nggak pernah gitu kebagian gitu untuk ke majelis ilmu gitu kan. Ibu-ibu selalu ngasih jadwalnya pas bentrokan gitu. Kalau hari Minggu baru bisa saya ikutan gitu. Kalau hari Minggu ada juga sih cuman kajian biasa umum. Nah, di situ saya merasakan teman-teman nih, terutama teman-teman saya yang bekerja juga, masa sih kita mau begini saja gitu ya. Kita juga kangen dong, pengen ada majelis taklim gitu kan. Akhirnya ngadain lah di malam Jumat. Di kantor juga? Di kantor juga seperti ini. Jadi metodenya kami lebih mendalami Al-Quran dulu deh. Kita yang lebih ke situ karena kita juga mungkin ngajinya belum benar gitu atau bagaimana lah teman-teman tuh. Bahkan ada yang ragu-ragu untuk ikutan, ternyata dia masih kurang kemampuannya kurang gitu, malu-malu. Akhirnya kita dari tasin satu lagi terus sampai 3 kali untuk memotivasi gitu memotivasi sampai sekarang ya. Akhirnya berkah pandemi juga saya kenalnya Kang Nanang kan gara-gara kita offline di MTC offline. Jadi wah ternyata lumayan juga nih dengan adanya kajian ini udah disebar keluar, pada ingin tahu gitu. Kita coba deh offline gitu offline, dan MC kondang ini di depan saya. Dan itu pesertanya juga masih dari sedikit, karyawan juga awak karyawan semua gitu. Karyawan semua, tapi saya yakin waktu itu tuh di seputar kita juga menjadi pendengar gitu, didengarkan meskipun tidak kumpul gitu, mereka mendengar. Jadi keyakinannya itu saja sih Kang Nanang, nggak berhitung berapa sih jamaahnya gitu kan. Tapi bagaimana kita tuh majelis taklimnya jadi kekeluargaan yang dicintai gitu oleh anggotanya. Itu aja. Dan terus sekarang merambah juga di charity-nya ya, di bakti sosial juga ya. Charity-nya mah aduh kecil-kecilan sih, malu. Masih seputaran kita ada kegiatan supaya mengisi. Ini juga kan kami menerapkan bahwasanya sebagian rezeki kita tuh ada hak orang lain. Jadi nggak perlu harus yang bagaimana kita contohkan dulu kan di kantor, bagaimana mereka nabung dari misalnya 1.000, ada canceling, ada apa, mari kita gabung gitu. Jadi akhirnya komunitas-komunitas di Info pun juga diajak diajak teman-teman jadi jangan sibuk kerja aja gitu ya. Nah itu sebetulnya gampang sih ngajakin teman-teman gitu ya, ngajakin teman, ayo dong, ayo ini welcome gitu ya sebetulnya. Asal kitanya mau ngajak aja, ada yang ngajak gitu. Itu aja sih Kang Nanang. Balik lagi ke topik utama Bu ya. Bisnis seperti yang sekarang Ibu lakukan, ekspor impor, itu artinya bisa dong diduplikasi oleh
orang lain ya. Nah, pesan Ibu nih ya untuk para milenial, karena kan kebetulan juga kan ngajar juga nih, itu kan anak-anak muda nih. Pesan Ibu ya, ini mungkin juga pertanyaan yang terakhir Bu ya, untuk para milenial yang ingin berkiprah di bisnis ekspor impor, seperti apa Bu? Ya, satu disiplin sih ya, yang penting. Kita knowledge-nya dulu Kang Nanang, knowledge, skillnya dulu ya, pengetahuan dulu. Kemudian pantang menyerah dan harus kreatif. Karena namanya bisnis itu bisa, kalau saya asumsikan gini, kalau kamu mau mulai bisnis, jangan nunggu pensiun gitu kan. Karena kalau pas pensiun berat. Begitu ada ini langsung kejar. Benar. Jadi maksudnya kita juga harus kuat gitu ya. Si mental kitanya juga harus kuat. Jadi untuk para milenial mungkin sekarang kalau memang waktunya lagi belajarlah yang betul gitu ya. Betul. Jangan sampai belajar ke sini apalagi asal viral dulu itu instan itu nggak akan lama gitu. Pasti. Saya yakin yang gitu tuh hanya fenomena aja ya. Nantinya ada benturan apa-apa kita kurang fight gitu, kurang bisa bertahan gitu ya. Jadi bisnis itu adalah usaha ya, kita harus berusaha terus. Namanya berusaha kan kita juga wajib ikhtiar ya. Kita juga dalam agama kita diajarkan untuk selalu ikhtiar, bahwa pengusaha itu ya ikhtiar sebetulnya. Terus ikhtiar dan konsisten gitu ya. Konsisten. Betul. Dan itu disiplin tuh betul Kang Nanang nomor 1, karena begitu ketika jasa kita tidak disiplin, kebaikan 1000 yang sudah kita berikan kesalahan 1 kali hilang. Benar. Karena apa? Kita sudah dibayar gitu. Jadi kayaknya harus perfect gitu. Kita nggak boleh melakukan kesalahan gitu. Jadi memang disiplin itu yang utama ya. Penting. Nah, apalagi tadi Ibu barusan sampaikan bahwa fenomena yang terjadi saat ini, terutama milenial ya hal yang wajar sih, mereka ingin sesuatu yang lebih gitu kan. Tapi memang rata-rata sifatnya instan, viral langsung jadi. Tapi memang ya yang kondisi seperti ini kita sudah baca ini nggak akan bertahan lama, karena kalau cepat naik pasti cepat turun gitu. Satu, terus kedua juga memang tantangan saat ini milenial, mereka itu semuanya pengen serba instan gitu kan. Padahal yang barusan saja disampaikan Bu Amalia, yang namanya bisnis itu perlu konsistensi, konsisten, disiplinnya, fokusnya segala macam gitu ya. Luar biasa. Harus itu. Kalau misalnya hanya asal viral, ada orang juga cepat bosan ya. Pasti. Apalagi ada lagi persaingan yang baru. Jasa seperti saya tuh banyak Kang Nanang. Ya contoh yang sekarang lagi ramai kan udah ditutup lagi tuh Bu. Iya ya. Udah ditutup hari ini tuh. Udah ditutup lagi kan, yang kemarin kan hampir 3 minggu ya. Diperebutkan kan, juga. Hari ini ditutup Bu. Ya kan? Nah, itu saya yang kurang update nih kudet. Jadi memang betul sesuatu yang viral pasti gampang hilang juga. Cepat naik, cepat turun juga gitu Bu ya. Karena fenomena seperti itu kan memang akhirnya kurang fight gitu si anak-anak kita semua tuh serba instan. Padahal yang ditanamkan harus nikmati prosesnya dulu. Lagi masa belajar ya belajar yang benar, kan namanya juga pelajar ya belajar. Kalau kamu harus gawe ya jadi pegawai lah gitu kan. Betul. Meskipun memang ada pegawai yang nanti bisa belajar juga ya, jadi kelas karyawan dan sebagainya kan lain lagi ceritanya begitu kan. Jadi ini yang memang sedih juga sih Kang Nanang, saya juga ya. Waduh, kok sepertinya sekarang kiblatnya ke viralan, asal viral, bukan lagi bakat atau kemampuan dan sebagainya. Dan yang memviralkan itu siapa coba? Ya kitanya juga sih sebetulnya. Memang secara ekonomi dapat gitu kan. Tapi dapatnya ya segitu hari saat itu aja udah. Dan itu yang namanya apalagi bicara nominal uang ya pasti akan habis kan. Betul. Jadi memang akhirnya ya itu yang dikhawatirkan adalah para milenial ini tidak punya fighting spirit, karena semuanya serba instan gitu kan. Nah, padahal di podcast kita ini Bu ya, kita akan selalu hadirkan orang-orang yang memang expert di bidangnya masing-masing. Dan mereka bisa jadi expert itu kan butuh waktu, butuh proses yang luar biasa gitu Bu ya. Bahkan kita yang sudah menjalankan aja bisa jatuh ya. Tapi ketika jatuh itu bagaimana harus bangkit lagi. Nah itu yang penting itu sebetulnya karena namanya usaha itu pasti turun naik ya. Betul.
supaya kita rodanya berputar terus, coba kayak rodanya si apa tuh yang muter-muter itu tuh? Roda pedati. Ya itu yang binatang tuh yang kayak tikus hamster, itu ya? Hamster. Kan supaya muter dia harus bergerak terus. Bergerak. Betul. Itu tapi ketika bergerak filosofi. Kan, ya filosofi. Bener. Ketika bergerak itu meskipun dia naik ke atas terus nanti dia jatuh, kalau bergerak kan tetap di putarannya begitu. Jadi memang harus terus bergerak. Beda kalau udah nggak bergerak ya sudah. Betul. Dan kalau nggak bergerak nggak mungkin ada diam di atas kan? Di bawah. Jadi meskipun dia mau turun ke bawah, kalau dia bergerak akan pasti yakin balik lagi ke atas. Jadi jangan lelah untuk belajar, dan belajar itu aja. Dan jangan putus asa Bu ya. Kalau jatuh bangun lagi. Semangat. Oke Bu Amalia ya, nggak terasa alhamdulillah sekali pembicaraan kita hari ini. Ini mancingnya nih yang pintar. Luar biasa, banyak sekali insight dan juga motivasi-motivasi yang disampaikan Bu Amalia hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya, terutama buat anak-anak muda nih ya, karena balik lagi pasti ya, karena anak muda kan penerus ditambah lagi sekarang kondisi saat ini memang butuh sesuatu yang ekstra ya, supaya memang milenial kita ini punya fighting spirit yang bagus gitu ya Bu ya. Ya, padahal informasi kalau era milenial sekarang ini lebih gampang aksesnya Bu ya. Betul. Justru kita juga kalau dulu ingat buku tuh bisa segini kan, Kang Nanang belajar tuh. Iya benar. Ya, kayak buku bantal baca aja. Tuh benar-benar baca tuh sekarang tinggal di bawah segini aja. Tinggal tanya Mbah Google gitu ya. Tapi tetap jangan malas untuk menguliknya gitu, untuk menganalisanya atau membacanya itu gitu. Jangan hanya karena sekarang penemanannya tuh kayak senangnya visualisasinya aja. Orang bicara udah males membaca gitu. Dia cuma ngedenger aja gitu. Padahal kan beda lah ininya dengan membaca sendiri, kan imajinasi sendirinya kita yang berkembang kalau membaca gitu. Betul. Oke Bu Amalia, terima kasih Bu ya, sudah mampir sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan masih bisa mampir. Jangan kapok Bu, nanti kalau kita undang lagi ya. Oke, demikian ya, demikian Smart Investor ya, bincang-bincang kita dengan Bu Amalia, Direktur Utama PT PDL Group. Banyak sekali insight ya, dan juga motivasi yang disampaikan oleh beliau ya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel IIC Talk. Terima kasih.